Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat mahasiswa, khususnya yang sedang mengikuti perkuliahan tentang mata kuliah Pendidikan Agama 4. Pada kali ini, pada pertemuan ini kita akan bahas tentang ilmu fikih. Sahabat-sahabat semua, sebagai salah satu cabang ilmu dalam agama Islam, fikih merupakan ilmu yang sangat penting yang harus dipahami oleh seluruh umat muslim. Karena fikih berisi tentang ketetapan-ketetapan dan hukum yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ketetapan dan hukum tersebut akan menjadi rujukan bagi kehidupan umat muslim. Meskipun menjadi hukum bagi umat muslim, tetapi sebenarnya fikih juga mengatur seluruh umat manusia dan bukan hanya umat muslim saja. Selanjutnya kita akan membahas secara umum mengenai ilmu fikih. Itu nanti kita akan coba untuk menguraikannya sejak dari pengertian fikih, sumber ilmu fikih, dan proses terbentuknya ilmu fikih. Sahabat-sahabat semua, fikih dari segi bahasa memiliki dua makna. Makna pertama adalah al-fahmu al-mujarrad, yang berarti mengerti secara langsung atau hanya mengerti saja. Sedangkan makna kedua adalah al-fahmu ad-daqiq, yang artinya adalah mengerti atau memahami secara mendalam dan lebih luas. Di dalam prakteknya, orang yang memahami ilmu agama secara mendalam disebut dengan faqih. Sedangkan dalam segi istilah, fikih itu berarti kesimpulan hukum-hukum bersifat baku hasil ijtihad ulama yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan dalil-dalil yang ada. Wilayah dari hukum fikih adalah hukum syariat, yaitu hukum yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu hanyalah menganalisa, merinci, memiliki, serta menyimpulkan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Tetapi dalam konteks ilmiahnya, ilmu fikih itu adalah sebuah cabang ilmu yang bisa dipelajari, didirikan di atas kaidah-kaidah yang bisa dipresentasikan dan diuji secara ilmiah. Sahabat-sahabat semua, kita akan melihat sumber ilmu fikih. Fikih sebagai hukum dalam agama Islam memiliki sumber-sumber yang ditetapkan guna menentukan hukum dalam suatu permasalahan. Dalam ilmu fikih terdapat 4 sumber ilmu fikih tersebut. Kita akan coba melihat yang pertama itu adalah Al-Quran. Sebagai sumber yang utama, Al-Quran adalah wahyu atau perkataan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Secara bahasa, Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata dasar dalam fi'il madhi qara'ah. Maknanya menggabungkan atau mengumpulkan. Sedangkan secara istilah yang telah didefinisikan oleh para ulama itu adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita dengan periwayatan yang mutawatir dengan bahasa Arab, di mana dengan ayat itu Allah menantang orang Arab untuk membuat tandingannya dan membacanya merupakan ibadah.
Keaslian Al-Quran dapat dipastikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjaganya. Kemudian yang kedua adalah As-Sunnah. Sumber hukum fikih yang kedua itu adalah As-Sunnah atau juga biasa disebut dengan hadis Nabi. Sebagai sumber hukum kedua, fungsi As-Sunnah adalah merinci garis besar Al-Quran, menjelaskan yang muskil, membatasi yang mutlak, dan memberikan penjelasan hukum. As-Sunnah atau ahadis Nabi sebenarnya juga merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi memiliki perbedaan nyata dengan Al-Quran. Secara bahasa, kata sunnah dipaham dengan beragam makna, antara lain at-tariqah yang bermakna tata cara, al-adah yang bermakna adat atau kebiasaan, as-sirah yang bermakna perilaku. Menurut istilah disiplin ilmu ahli usul, bukan menurut ahli fikih. Menurut disiplin ilmu usul, sunnah adalah segala yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrir, sikap mendiamkan sesuatu yang dilihatnya. Dengan kata lain, pengertian sunnah menurut disiplin ilmu usul fikih sama dengan pengertian hadis dalam ilmu hadis. Yang ketiga itu adalah ijma'. Ijma' merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Ijma' adalah kesepakatan para ahli fikih dalam sebuah periode tentang suatu masalah setelah wafatnya Rasulullah SAW tentang suatu urusan agama. Baik kesepakatan itu dilakukan oleh para ahli fikih dari sahabat setelah Rasulullah SAW wafat, atau para ahli fikih dari generasi sesudah mereka. Karena pada dasarnya ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama Islam terhadap suatu masalah dalam satu waktu. Apabila telah terjadi ijma' dari seluruh mujtahidin terhadap suatu hukum, maka tidak boleh lagi bagi seseorang menyelisihi ijma' tersebut. Karena umat, para mujtahidin, tidak mungkin bersepakat terhadap kesesatan. Dasar yang menjadikan ijma' sumber hukum adalah sabda Nabi. Yang keempat itu adalah qiyas. Secara bahasa, qiyas berarti ukuran. Mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Qiyas secara ilmu fikih berarti mengambil hukum suatu perkara dari perkara lain yang sudah ada. Menetapkan hukum yang ada sesuai dengan illat suatu perkara apabila illatnya sama dengan kasus sebelumnya yang sudah ada. Seperti contoh bahwa hukum bagi bir ataupun whisky itu adalah haram, karena minuman itu illatnya memabukkan seperti khamar yang juga memabukkan. Maka hukum khamar dengan bir ataupun whisky adalah sama, yaitu hukumnya adalah haram. Sahabat-sahabat semua, ruang lingkup fikih. Secara umum, pembahasan dalam ilmu fikih mencakup dua bidang, yaitu fikih ibadah yang di dalamnya mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah, misalnya seperti sholat, zakat, haji, memenuhi nazar, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu tentang fikih muamalah yang di dalamnya mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya terkait akad transaksi dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kajian fikih menjadi 6 bidang. Yang pertama itu adalah ketentuan-ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan ubudiyah, misalnya tentang sholat, puasa, dan haji. Yang ini disebut dengan fikih ibadah.
Kemudian yang kedua itu ketentuan-ketentuan hukum berkaitan dengan hidup keluargaan disebut dengan ahwal syahsiyah. Kemudian yang ketiga, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia atau sosial seperti jual beli dinamakan dengan fikih muamalah. Kemudian yang keempat, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan sanksi-sanksi disebut dengan fikih jinayah. Kemudian yang kelima, ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur terkait politik dan birokrasi dinamakan dengan fikih siyasah. Kemudian yang keenam, ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur perilaku hubungan seorang muslim dengan yang lainnya disebut dengan ahlam hulukiyah. Nah, sahabat-sahabat semua, maka di sini usul fikih dan fikih itu sangatlah berkaitan sekali. Dapat dirumuskan hubungan antara keduanya itu yaitu usul fikih diibaratkan sebagai rantai penghubung antara fikih dengan sumbernya. Usul fikih itu merupakan sarana untuk menggali permasalahan yang harus dipecahkan sesuai syariat Islam. Dan yang terakhir itu, usul fikih dijadikan sebagai sarana pengembangan ilmu fikih yang telah dirintis oleh ulama-ulama generasi terdahulu. Kita akan melihat macam-macam fikih. Fikih itu mempunyai 4 macam atau bagian, diantaranya itu adalah ibadah, muamalah, munakahat, dan jinayat. Ibadah merupakan salah satu macam fikih yang kaitannya dilakukan oleh umat Islam. Ibadah dapat diartikan menjadi sebuah pengabdian dan juga bentuk penyembahan yang dilakukan oleh orang muslim yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam penerapannya adalah dengan cara merendahkan diri dan diimbangi dengan niat yang ikhlas. Yang pasti adalah ibadah dilakukan dengan ketentuan agama. Kemudian yang kedua itu muamalat. Muamalat bisa diartikan sebagai satu peraturan agama yang dimaksudkan untuk menjaga hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Muamalat juga ada dalam urusan tukar menukar barang dan lain yang memberikan manfaat dengan cara yang telah ditentukan oleh agama. Muamalat itu tidak mempunyai nilai paksaan dari apapun, sehingga dalam prakteknya tidak ada paksaan, penipuan, atau bahkan pemalsuan yang bisa merugikan masyarakat dan zolim yang berhubungan dengan harta dan hidup orang banyak. Yang ketiga itu adalah munakahat. Munakahat yaitu bagian dari undang-undang perkawinan atau suatu aturan yang bisa menghalalkan suatu pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan antara rumah tangga dan juga sebagai solusi dalam pertikaian yang bisa saja terjadi. Secara syariat agama, pernikahan merupakan perintah agama Islam. Kemudian yang keempat itulah jinayat. Cabang fikih yang berikutnya itu adalah jinayat, yaitu perbuatan yang dilarang oleh agama. Perbuatan tersebut dapat memunculkan sanksi ataupun hukuman dan dilakukan untuk menjaga harta, jiwa, dan juga hak-hak yang melekat pada diri manusia. Kita akan melihat bagaimana sebenarnya sejarah fikih ya.
Sahabat-sahabat semua, fikih itu tidak lepas dari masa Nabi Muhammad SAW, di mana pada masa itu adalah masa diturunkannya Al-Quran dan As-Sunnah. Namun semua itu melalui proses yang panjang hingga menjadi fikih yang kita gunakan sekarang ini. Ibarat sebuah makanan, ilmu fikih sekarang ini adalah makanan yang siap untuk disantap. Memerlukan proses yang panjang untuk siap menjadi hidangan. Itulah tugas mujtahid yang mengambil bahan-bahan dari sumber-sumber fikih yang muktamad. Periode perkembangan ilmu fikih di antara itu yang pertama adalah periode sahabat. Fikih mulai dirumuskan pada periode sahabat, yaitu setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Karena pada saat Nabi Muhammad masih hidup, semua persoalan langsung ditanyakan kepada Nabi Muhammad. Pada periode sahabat, untuk melakukan ijtihad, untuk melahirkan hukum, mereka menggunakan usul fikih untuk melakukannya. Tetapi usul fikih yang mereka gunakan masih dalam bentuk awal, bukan yang seperti sekarang ini. Selain karena kedekatan para sahabat dengan Rasulullah SAW, mereka juga memiliki kemampuan bahasa Arab yang baik, sehingga mudah bagi mereka untuk memahami sumber hukum fikih. Dalam menentukan masalah yang belum ada hukumnya sebelumnya, mereka mencari hukum dalam Al-Quran. Apabila tidak ada, mereka mencari dalam As-Sunnah. Apabila masih tidak mereka temukan, mereka melakukan ijtihad yang dikenal dengan ijma' as-sahabi. Kemudian yang kedua itu periode tabi'in. Setelah periode para sahabat, ada periode tabi'in. Pada periode ini, umat Islam semakin majemuk dan heterogen. Mulai dari kebudayaan, bahasa, peradaban, pengetahuan, teknologi, bahkan ekonomi. Pada saat itu, para tabi'in yang telah belajar kepada para sahabat menyelesaikan masalah yang sama seperti sahabat, yaitu qiyas. Namun, mereka juga mendapat tambahan sumber hukum, bukan saja dari Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi juga dari ijma' as-sahabi, ijma' al-Madinah, fatwa as-sahabi, dan masalah al-mursalah yang telah dibuat pada masa sahabat. Para tabi'in waktu itu mengambil illah dari suatu masalah dengan masalah sebelumnya yang pernah ada sebagai acuan untuk menyelesaikan masalah baru. Kemudian yang ketiga itu adalah periode imam mazhab. Pada periode ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, masa sebelum Imam Syafi'i, kemudian pada masa Imam Syafi'i, dan pada masa setelah Imam Syafi'i. Masa sebelum Imam Syafi'i ditandai dengan lahirnya Imam Abu Hanifah bin Nu'man yang dikenal sebagai pendiri mazhab Hanafi. Ia tinggal dan berkembang di Irak. Dalam berijtihad, ia dikenal banyak menggunakan qiyas dan istihsan. Langkah ijtihadnya adalah secara berurutan pada Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' as-sahabi. Namun ia tidak menggunakan pendapat para tabi'in karena merasa rentang waktu dengan Rasulullah SAW sudah jauh. Selanjutnya adalah Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Ia tinggal dan berkembang di Madinah. Karena faktor tempat kelahirannya, ia sangat berpegang teguh pada tradisi masyarakat Madinah. Dalam berijtihad, lebih banyak menggunakan hadis daripada Imam Hanafi. Apabila Imam Hanifah menggunakan qiyas dan istishad, sebaliknya Imam Maliki lebih menggunakan maslahah mursalah. Kemudian pada masa Imam Syafi'i, Imam Muhammad Idris As-Syafi'i atau disebut dengan Imam Syafi'i, pada periode ini ilmu fikih
sudah mulai dibukukan oleh Imam Syafi'i dengan karya yang bernama Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah yang semula bernama Al-Kitab banyak mengurai tentang istinbat, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Fatwa As-Sahabi, dan Al-Qiyas. Upaya pembukuan dan pensisteman usul fikih sejalan dengan masa keemasan ilmu keislaman yang terjadi pada masanya. Imam Syafi'i menjadi murid Imam Malik dari Madinah dan Imam Hanafi dari Irak, sehingga Imam Syafi'i memetik manfaat dan mengemukakan sintesis ataupun tesis dari berbagai keunggulan dan kelemahan dari kelompok ulama Madinah dan kelompok ulama Irak. Kita akan melihat masa setelah Imam Syafi'i. Setelah berlalunya masa Imam Syafi'i, perkembangan ilmu usul fikih semakin maju. Pada periode ini lahir beberapa karya dalam bidang usul fikih. Di antaranya itu adalah An-Nasikh wa Al-Mansukh karya Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, dan Ibtal Al-Qiyas karya Daud Az-Zahiri, pendiri mazhab Az-Zahiri. Sepertinya pada masa ini merupakan puncak keemasan ilmu fikih Islam. Karena pada masa itu pembahasan mengenai ilmu fikih sangat menggairahkan. Baiklah sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke yang sedang mempelajari tentang ilmu fikih dalam mata kuliah Pendidikan Agama 4. Semoga konten ini bisa menjadi sebuah referensi untuk membuka cakrawala sahabat-sahabat semua untuk mengkaji lebih dalam lagi atau mempelajari lebih mendalam lagi tentang ilmu fikih. Jadi silakan nanti sahabat-sahabat semua untuk mempelajari lebih mendalam lagi apa sebenarnya ilmu fikih tersebut. Saya Yusnirawan Anak Parit selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Indragiri Temilahan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.